dilarang oleh PPKM darurat, maka kita tunda. Dan sementara untuk mengisi kekosongan waktu menuju pelantikan dan pengenalan pengurus itu, tentu nanti akan juga banyak dilakukan secara virtual. Kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, di antaranya yang paling memungkinkan pada saat ini adalah melakukan webinar. Ini webinar yang pertama, makanya disebut di sini webinar series yang pertama GMPI. Tapi sebelumnya saya ingin ngajak kita semua pasang tanda love. Tanda love. Yang harus kita lakukan untuk generasi muda pembangunan Indonesia adalah nasionalisme era baru, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bukan hanya pakai buatan Indonesia, tapi bantu menciptakan digital asset, bukan hanya menjual online, tapi menciptakan konten-konten kreatif yang bisa didorong melalui marketplace, dan kita hadir fasilitasi Kemenparekraf melalui pendampingan, training, consulting, mentoring, dan coaching. Akhirnya kunci sukses di masa pandemi saya selalu bilang adalah 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk bisa bertahan. COVID-19 ini memaksa kita meningkatkan keterampilan, upskilling dan reskilling untuk penciptaan lapangan kerja. Mari anak-anak muda pembangunan Indonesia, kita menjadi agen perubahan. Jangan jadi kaum rebahan, tapi kita pastikan pandemi ini menjadi pemicu kita untuk membangun lebih baik lagi, untuk hadirkan Indonesia emas, sejahtera, adil, dan makmur yang bisa kita serahkan kepada generasi penerus. Disampaikan oleh Pak Awi, apakah memang Indonesia masih tetap menarik untuk investasi asing masuk ke dalam Indonesia? Ini menjadi kunci, yaitu hilirisasi. Memang pada saat ini persaingan negara-negara untuk menarik investasi itu sangat ketat sekali, tetapi ada satu hal yang kita masih punya kemampuan berbasis atas comparative advantage yang kita miliki, di mana keunggulan sumber daya alam yang kita miliki itu harus kita hilirisasikan masuk ke dalam industrinya yang paling hilir. Apa saja yang harus dihindari oleh seorang pemuda untuk bisa menjadi produktif? Yang pertama adalah sikap terlalu mencintai dunia. Yang perlu kita hindari lagi adalah membuang waktu. Kebanyakan lembaga-lembaga ormas-ormas Islam itu sering kalau mengundang rapat tidak tepat. Pasti molor, kebanyakan molor. Nah, saya melihat GMPI tadi mestinya jam 10, tapi jam 10 sudah dimulai. Dan saya sengaja jam 10 kurang 10 saya sudah ikut join. Saya salut, mudah-mudahan ketepatan waktu ini bisa menjadi teladan dan tidak ditinggalkan. Yang harus kita lakukan dalam masa-masa pandemi seperti ini supaya kita tetap produktif. Yang pertama, kita para pemuda harus menyadari sepenuhnya terjadi perubahan perilaku, termasuk pola konsumsi, pola pembelajaran, pola transaksi, dan sebagainya. Jadi harus diperlukan banyak inovasi dan adaptasi untuk mengelola disrupsi dengan cara-cara yang baru. Kemudian kita juga harus menemukan cara dan metode kekinian dengan platform digital. Nah, ini yang saya pikir dari generasi milenial, dari generasi zilenial yang sekilas saya lihat banyak penghuni webinar kali ini masih dalam rentang usia milenial dan zilenial, itu paling mampu adaptasikan dengan baik ketimbang generasi-generasi para pendahulunya. Platform digital ini rekan-rekan, adik-adik, sahabat-sahabat semua yang bahkan dari kecil, dari SMA, SMP-nya udah sangat terbiasa menggunakan platform digital. Ini di tengah kondisi pandemi ini malah jadi semakin tak perlu lagi harus beradaptasi. Tentunya salah satunya adalah dengan penggunaan Zoom di pagi ini ya.